Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La ilaha illallah azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahis sifa, bismil asma, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa samiul alim. Bismillah salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ihwafilah jamaah salat zuhur yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan dan kekuatan dalam upaya menjalankan salah satu perintahnya, itu salat zuhur berjamaah. Dan mudah-mudahan setelah ini mengingatkan di antara kita menambah pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama. Insyaallah kita sebagai umat yang senantiasa taat patuh menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas yujiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan-tangan manusia, ya, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian daripada akibat perbuatan manusia, ya. Dalam satu pendapat, ya, ulama berpendapat dalam satu kaul mengatakan bahwa sesungguhnya dulunya bumi itu sangat indah dan teramat indah, ya. Tidak ada sebatang pohon pun yang didatangi oleh anak Adam itu melainkan dia ada buahnya, ya. Kemudian dulu juga air laut itu tawar, ya. Hewan-hewan buas seperti singa tidak menerkam lembu, ya, dan serigala tidak menerkam kambing. Tetapi setelah Qabil membunuh Habil, ya, maka bumi menjadi tercerai-berai, ya. Pohon-pohon terus berduri, tanah menjadi hitam dan laut menjadi asin, ya. Sehingga dikatakan telah nampak kerusakan di darat, ya, ya, dan di lautan. Ya, ini setelah terjadinya pembunuhan Qabil terhadap Habil, ya. Kemudian para mufasir juga berkata karena kesialan dari kedurhakaan mereka, ya, maksudnya karena kesialan dari kedurhakaan orang-orang yang meninggalkan sholat, ya, maka nampaklah kerusakan di darat dan di laut, ya. Bahwa setiap tempat di mana terdapat orang yang meninggalkan sholat, ya, tempat itu ditimpa 70 laknat setiap harinya, ya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wa la yadlima ahadu minkum mu'mina wa ma dhalama ahadu mu'minan illa in taqamallahu minhu yaumal qiyamah. Ya, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Rabb, dan jangan ada seorang pun dari kamu sekalian yang menganiaya seorang mukmin, ya,
dan tidak seorang pun yang menganiaya seorang mukmin melainkan Allah akan membalasnya pada hari kiamat. Ya. Jadi sesungguhnya kerusakan-kerusakan yang terjadi, ya, bencana alam, ya, banjir, ya, longsor dan sebagainya, itu sebenarnya adalah ulah perbuatan manusia itu sendiri. Ya. Bisa jadi dia bukan orang sebagian dari orang-orang itu, sebagian dari manusia itu tidak menjadi orang yang taat kepada Allah. Banyak kaum muslimin yang meninggalkan sholat. Ya. Makanya tatkala terjadi musibah, ya, gunung meletus, ya, banjir bandang dan sebagainya, itu tidak menimpa hanya kepada orang-orang yang durhaka, tetapi musibah itu tidak memilih-milih. Ya. Tetap orang-orang yang taat pun, ya, dia terkena imbasnya daripada bala dan bencana itu. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang paham ilmu, paham agama, mengerti agama, tidak mengingatkan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, jadi tidak peduli. Ya, makanya banyak musibah-musibah itu karena, ya, banyak orang juga tidak peduli terhadap saudaranya. Orang yang meninggalkan sholat tidak diingatkan, ya, tidak diajak. Ya. Ini menyebabkan kerusakan di daratan maupun di lautan. Ya. Kedua, ada sebuah riwayat tatkala pada saat itu kota Mekah sedang ditimpa kemarau yang begitu panjang, ya, selama 3 tahun, ya. Kemudian orang-orang, ya, di Mekah itu dia melakukan sholat istisqa, ya, selama 3 hari, tetapi hujan tidak pun turun. Ya. Ada seorang yang bernama Abdullah ibnu Mubarak. Ya. Dia berkata, ya, kepada dirinya, aku akan keluar dari kota ini, ya, aku akan berdoa, ya, di tempat yang tersembunyi. Ya. Maka Ibnu Mubarak, ya, dia pergi ke sebuah gua dengan harapan doanya di tempat yang lain itu yang tersembunyi diijabah Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Ibnu Mubarak ini dia masuk dalam sebuah gua, ya. Sebelumnya dia melihat ada seorang budak hitam, ya, perawakannya kurus, ya, hitam kulitnya, memasuki gua itu, ya. Kemudian Ibnu Mubarak menguntit di belakangnya. Ya. Kemudian dia melihat budak ini, dia melakukan sholat, kemudian dia bersujud dalam doanya apa? Ya Rabb, sesungguhnya orang-orang itu hambamu juga. Ya. Mereka benar-benar telah memohon hujan kepadamu selama 3 hari. Namun belum juga engkau beri hujan kepada mereka. Ya. Maka demi keperkasaanmu, aku tak akan mengangkat dari sujud ini sebelum engkau menurunkan hujan di kota Mekah ini. Ya. Jadi si budak doanya seperti itu. Dia tidak akan mengangkat kepalanya dari sujudnya dalam doanya itu, ya, sebelum Allah menurunkan hujan. Ya. Maka tak lama kemudian hujan pun turun. Ibnu Mubarak begitu kaget, ya, menyaksikan bahwa ada sebuah doa dari seorang budak hitam, ya, doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian budak itu keluar, dia pergi ke sebuah kampung, memasuki sebuah rumah, dan Ibnu Mubarak menguntit terus, ya, tanpa sepengetahuan budak ini. Ya. Maka tatkala budak ini masuk ke dalam sebuah rumah, ya, Ibnu Mubarak dia menunggu di luar, ya. Tiba-tiba ada orang keluar dari rumah yang dimasuki oleh budak itu. Kemudian dia bertanya, ya, apakah Tuhan mempunyai budak-budak di rumah? Aku akan membelinya. Maka dipersilakanlah Ibnu Mubarak, ya, masuk ke rumah itu. Kemudian
si tuan rumah ini dia memanggil salah satu budaknya, ya, apakah cocok tuan dengan budak yang ini? Bukan, aku tidak menginginkan budak yang ini. Kemudian diambil lagi budak keduanya, ya, ditawarkan lagi kepada Ibnu Mubarak, ya, tidak, aku tidak menginginkan budak ini. Ya, sampai beberapa kali budak itu yang ditawarkan oleh pemilik rumah, Ibnu Mubarak menjawab, aku tidak membutuhkan budak yang seperti ini. Ya. Ada satu lagi tuan, cuman pasti, ya, tuan tidak berkenan dengan budak ini karena budak ini pemalas. Ya. Budak ini tidak akan berkhidmat kepada tuan. Budak ini pemalas. Ya. Udah tampangnya juga mungkin, ya, tidak meyakinkan, badannya kurus, ya. Kalau diperintah untuk melakukan sesuatu, budak ini tidak akan sanggup untuk melakukannya, ya. Itu kata si tuan rumah kepada Ibnu Mubarak, ya. Tapi nggak apa-apa, ya, kata Ibnu Mubarak, baik, ya, yang tuan maksud tadi aku ingin melihatnya, ya. Maka tuan rumah itu hanya memanggil budak. Ternyata budak itu benar adalah budak yang pada saat dia menguntit, dia melihat di gua itu budak yang dia maksud. Oh iya, ini, ya, ini budak yang saya maksud, saya akan membelinya. Ya. Tuan, budak ini dulu saya beli 20 dinar. Ya, tapi sekarang sudahlah, ya, karena saya tahu kualitasnya, kondisi fisiknya dan seterusnya, maka akan saya jual budak ini hanya 10 dinar. Kata Ibnu Mubarak, tidak tuan, aku akan membayar budak ini 20 dinar sesuai waktu tuan mendapatkan budak ini, ya. Kemudian dibawalah budak ini ke rumah Ibnu Mubarak, ya. Kemudian di tengah malam, ya, tatkala budak ini ingin melakukan ibadah kepada Allah, ya, Ibnu Mubarak sangat memahami, ya, kesalehan daripada budak ini. Kemudian dia berwudu, si budak ini, dan Ibnu Mubarak menyiapkan daripada itu semua, disiapkan, ya, air untuk wudu, ya, sendalnya dan seterusnya, ya. Kemudian Ibnu Mubarak memperhatikan budak ini sholat, kemudian dia bersujud, dan dalam doanya budak ini mengatakan, ya sahibas sirri inna syirra qad dhahara wa la uridu hayati ba'du ma ishtahara. Ya Rabb, pemilik rahasia, ya, ya sahibas syirri, pemilik rahasia, sesungguhnya rahasia ini telah terbuka, telah ketahuan, dan aku tidak ingin hidup lagi setelah rahasia ini diketahui. Maka setelah budak itu berdoa seperti itu, ya, dalam sujudnya tidak bergerak, Ibnu Mubarak kemudian menghampirinya dan dia menggoyang-goyang dari tubuh si budak ini. Ternyata budak ini sudah wafat, ya. Dan akhirnya Ibnu Mubarak mengurus daripada budak ini, ya, dimandikan, ya, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan, ya. Inilah ada bagian-bagian orang, ya, yang menjadi wali Allah yang tersembunyi, yang mastur, ya, ya. Jadi ada orang-orang yang emang Allah beri makom, ya, makom yang tidak semua Allah berikan kecuali pada hamba-hamba Allah yang dikehendakinya, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, kita bisa memahami sebuah rahasia, ya, sebuah daripada sesuatu yang tersembunyi, ya, tetapi paling tidak belajar dari apa riwayat-riwayat terdahulu bahwa sesungguhnya ada orang-orang yang Allah berikan, ya, kedudukan maqam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menambah ketakwaan, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.